Nah, teman-teman sudah tahu belum tentang informasi ini? Ada 5 ciri-ciri masyarakat yang akan sulit untuk mendapatkan bantuan sosialnya. Kira-kira kenapa ya kok bisa masyarakat ini sulit untuk mendapatkan bantuan sosialnya? Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tahu tentang jawaban selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan kali ini kita akan menginformasikan kepada teman-teman Cek Bansos untuk informasi ciri-ciri masyarakat yang sulit untuk mendapatkan bantuan sosialnya. Kira-kira kenapa ya kok bisa sampai sulit untuk mendapatkan bantuan sosialnya? Nah, teman-teman, informasi ini nanti coba akan kita jelaskan karena ada 5 ciri-ciri masyarakat yang akan sulit untuk mendapatkan bantuan sosialnya. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, kami memohon bantuan dan dukungannya kepada teman-teman Cek Bansos semua untuk terus mendukung channel Cek Bansos ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan untuk informasi dan video terbaru dari channel Cek Bansos. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja untuk informasi selengkapnya terkait adanya ciri-ciri masyarakat yang akan sulit untuk mendapatkan bantuan sosialnya. Nah, kira-kira ini kenapa ya kok bisa sampai ini sulit untuk mendapatkan bantuan sosialnya? Tentunya nanti teman-teman setelah menggunakan DTSN ya atau data tunggal sosial ekonomi, para penerimanya ini akan lebih selektif lagi, yang mana untuk prioritas dari pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial untuk tahap selanjutnya diprioritaskan untuk masyarakat di bawah perekonomian yang masuk kategori miskin, miskin ekstrim, dan prasejahtera. Ciri-ciri masyarakat yang sulit untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Yang pertama adalah teman-teman, terdata sudah mampu ya. Ini jadi poin pertama. Ini kenapa? Karena untuk masyarakat yang masuk kategori mampu, kategori sejahtera, dan kategori orang yang sudah kaya, nanti ke depannya ini akan sangat sulit untuk mendapatkan bantuan sosial. Karena apa teman-teman? Karena prioritas utama untuk nanti ke depannya penyaluran bantuan sosialnya ini bukan untuk orang yang mampu. Walaupun secara keseluruhan dari dulu sampai sekarang ini masih banyak orang-orang yang mampu, akan tetapi masih bisa mendapatkan bantuan sosialnya. Ke depan sistem ini akan diperbaiki dengan adanya DTSN. Dan dimulai di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, ini akan memperlakukan sedikit demi sedikit menggraduasi orang-orang yang sudah mampu atau orang-orang yang sudah kaya, akan tetapi ini masih mendapatkan bantuan sosialnya. Nah teman-teman, itu untuk yang pertama. Kemudian ciri-ciri masyarakat yang sulit untuk mendapatkan bantuan sosialnya, ini yang kedua adalah tidak mengajukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, ini pun juga sangat banyak teman-teman ya di luaran sana yang mengeluh, seumur hidup saya belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Padahal yang A, yang B, yang C selalu mendapatkan bantuan sosialnya. Kenapa kok saya tidak mendapatkan bantuan sosialnya? Nah, perlu diingat ya teman-teman ya, untuk seseorang bisa mendapatkan bantuan sosialnya di era sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo melalui Kementerian Sosial membuka peluang selebar-lebarnya untuk masyarakat yang memang layak, yang memang tidak mampu, yang masuk kategori miskin untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi teman-teman, kalau dirasa teman-teman ini memang layak untuk mendapatkan bantuan sosialnya, apalagi teman-teman ini seorang lansia atau misalkan seorang disabilitas, silahkan mendaftarkan diri melalui aplikasi Cek Bansos ya teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya ada di link deskripsi di video ini, nanti di situ sudah saya sertakan, silahkan diklik saja. Itu ada tata caranya tentang bagaimana mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah melalui aplikasi Cek Bansos teman-teman ya. Ini untuk yang kedua. Kemudian ciri-ciri masyarakat yang ketiga yang sulit untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah adalah tidak adanya data yang masuk ke DTSN. Nah, ini pun
berkesinambungan pada poin kedua tadi. Jika teman-teman tidak pernah mendaftarkan diri, maka sudah secara otomatis teman-teman tidak ada datanya di data tunggal sosial ekonomi nasional. Maka sudah secara otomatis mau sampai kapanpun, kalau teman-teman tidak mempunyai data yang sudah masuk di DTSEN, maka tidak akan pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Untuk itu, teman-teman, di masa kepemimpinan Bapak Prabowo, silahkan bagi yang belum mendapatkan bantuan sosialnya untuk selanjutnya mendaftarkan diri, mendaftarkan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Teman-teman punya HP, punya kuota, kalau bingung silahkan nonton videonya di YouTube, itu ada, linknya ada di deskripsi, silahkan ditonton tata caranya. Nah, kemudian itu yang ketiga teman-teman ya. Kemudian yang keempat, yang menjadi ciri-ciri KPM atau ciri-ciri masyarakat yang akan sulit untuk mendapatkan bantuan sosialnya. Yang keempat adalah berpindah-pindah alamat tempat tinggal. Artinya teman-teman, walaupun masyarakat ini sudah mempunyai elektronik KTP, akan tetapi teman-teman yang ingin mendaftarkan bantuan sosialnya ini berpindah-pindah, misalkan dalam setahun itu bisa berpindah 1 atau 2 kali, maka jangan harap untuk bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Karena apa teman-teman? Karena nanti setelah menggunakan DTSEN, data yang akan diperbaharui itu akan terjadi setiap bulan, bahkan akan dievaluasi per 3 bulan untuk penyesuaian alamat penerima bantuan sosialnya. Apakah ini akan sesuai dengan alamat yang didaftarkan atau tidak. Dan jika alamat tidak ditemukan, akan tetapi teman-teman ini misalkan terdaftar di wilayah A, maka secara otomatis nanti bantuannya akan ditolak atau akan sangat susah untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, fungsinya untuk DTSEN itu mengantisipasi seperti itu teman-teman ya. Itu yang poin keempat. Kemudian poin yang terakhir adalah yang ciri-ciri masyarakat yang akan sulit untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah adalah masyarakat yang menjadi TKI atau TKW. Karena apa teman-teman? Karena ini sudah secara otomatis tidak ada orangnya di Indonesia. Jadi sudah ada indikasi dia mempunyai paspor, bepergian ke luar negeri menjadi seorang pekerja imigran atau menjadi tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ini akan sangat sulit untuk mendapatkan bantuan sosialnya, walaupun sebelum misalkan keberangkatan dia sudah mendaftar, akan tetapi di kemudian hari misalkan ada survei lanjutan ternyata dia sudah pergi ke luar negeri, maka ini akan sangat susah untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Nah, jadi teman-teman, informasi ini pun juga untuk menjawab ya teman-teman, kenapa para masyarakat di Indonesia ini masih banyak yang belum mendapatkan bantuan sosialnya, karena mungkin dulu di masa-masa kepemimpinan presiden sebelum-sebelumnya ini belum terdata atau bisa saja terlewatkan. Maka di kesempatan kali ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo membuka peluang bagi masyarakat Indonesia yang layak, yang miskin ekstrim dan masuk ke dalam kategori layak untuk menerima bantuan sosialnya, silahkan mendaftarkan diri teman-teman ya. Kalau misalkan layak, insya Allah masih menjadi rezeki teman-teman semuanya. Akan tetapi kalau misalkan rumahnya sudah bagus, mempunyai mobil atau mempunyai usaha yang memang sudah mencukupi mendaftarkan bansos, ini pun nanti akan terbaca dan akan disurvei oleh para dinas sosial, maka sudah secara otomatis ini akan sangat susah untuk mendapatkan bantuan sosialnya. Karena untuk prioritas kedepannya ini bantuan sosial diperuntukkan untuk masyarakat miskin ekstrim, dan prasejahtera. Nah, jadi teman-teman, kira-kira informasi di kesempatan kali ini seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Silahkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya seputaran bansos, ditulis di kolom komentar saja. Nanti coba akan kita bantu jawab untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.